Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Suci Hikmawati. Saya adalah guru agama Islam di SD Negeri Tunjung Tejo. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Salatiga. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan guna memenuhi tugas uji kinerja UKM PPG dengan materi ibadah haji dan kurban dengan metode Project Based Learning. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Masih semangat? Biar tidak ngantuk. Nah, Bu Suci lihat tadi Vela udah mulai ngantuk. Masih pagi kok sudah ngantuk. Mari kita apa dulu? Seperti biasanya tepuk apa? Tepuk fokus. Oke, kita tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus. Oke, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, sebelumnya Bu Suci akan ngecek kerapihannya dulu. Ayo, boleh berdiri? Berdiri dulu. Bu Suci mau cek kerapihan. Ada yang tidak membawa ikat pinggang? Bawa semua? Bawa. Kaos kakinya putih semua? Oke, putih semua. Sekarang rambut. Ayo, ada yang rambutnya panjang? Ada. Siapa? Mas Asraf. Mau dipotong kapan Mas Asraf? Nanti pulang sekolah. Oke, nanti pulang sekolah dipotong ya. Potongnya yang rapi. Oke, selain itu aman rambutnya? Oke. Untuk kebersihan, ayo di bawahnya ada sampah tidak? Pastikan lingkungan kita bersih biar kita belajarnya nyaman. Betul, udah bersih ya. Oke, bisa duduk lagi? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa kepada ketua kelas, dipersilahkan. Tidak berteduh, cara berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Sebelumnya kita melakukan pembiasaan di pagi hari, yaitu membaca surat pendek. Pagi ini yang bertugas menjadi pemimpin siapa? Mbak Putri. Oke, dipimpin Mbak Putri. Sekarang minggu ke berapa? Minggu keempat. Berarti surah Al-Fatihah, An-Nasr, dan Al-Kausar. Mangga Mbak Putri bisa dipimpin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumil
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih. Sekarang Bu Suci mau absen dulu. Kelas 5 ya? Ada yang tidak berangkat hari ini? Nihil. Oke, alhamdulillah. Berarti kita masih diberi kesehatan. Kesehatan untuk apa? Belajar. Masih diberi kesempatan untuk belajar, menuntut ilmu. Berarti kita masih diberi apa? Kesehatan. Kesehatan itu digunakan dengan baik, yaitu menuntut ilmu dengan cara berangkat sekolah. Kalau kita sudah diberi kesehatan, kita gunakan dengan baik. Kita gunakan dengan baik. Kita harus belajar sungguh-sungguh biar hasilnya juga sungguh-sungguh. Nah, untuk menerapkan profil Pancasila P5 seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib. Yang hari ini bertugas siapa menjadi dirijen? Oke, Mbak Suci dipersilahkan maju, Mbak Suci. Nah, untuk teman-teman berdiri ya. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, siap berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang duduk kembali. Sebelum kita masuki pembelajaran, sekarang Bu Suci mau tanya, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar materi apa? Betul, haji dan kurban. Ada yang masih ingat? Haji itu apa sih? Hah? Oke, Mbak Jihan, haji itu apa Mbak Jihan? Haji artinya adalah berkunjung. Berkunjung, betul atau salah? Berarti berkunjung kemana? Berkunjung ke Baitullah. Tepuk tangan untuk Mbak Jihan. Nah, syaratnya bisa haji itu apa ya? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, apa Mbak Vila? Yang pertama Islam, balik, berakal, merdeka, istitaah. Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Vela. Oke.
Yang pertama Islam, berarti selain Islam boleh haji tidak? Tidak boleh. Yang boleh haji itu hanya orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, balik itu apa ya? Ada yang tahu? Dewasa. Kalian sudah dewasa belum? Belum. Balik itu dewasa, berarti haji itu hanya untuk orang yang sudah dewasa. Betul. Jadi untuk orang yang belum dewasa belum boleh haji dan seterusnya. Fahim tum? Fahimna. Oke, selanjutnya Bu Suci akan menampilkan sebuah video. Nah, ibadah haji itu adalah rukun Islam yang keberapa? Kelima. Bunyinya bagaimana rukun Islam kelima? Naik haji apa? Bagi yang mampu. Betul. Mampu yang dimaksud itu yang gimana ya? Mampu sehat, terus memiliki memiliki biaya untuk perjalanan menuju Mekah. Betul. Itu yang dinamakan mampu. Kita sehat lahir batin. Oke, ibadah haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima bunyinya bagaimana ya? Ada yang tahu rukun Islam yang kelima bunyinya bagaimana? Haji bagi yang mampu. Berarti naik haji bagi yang mampu. Yang mampu itu yang bagaimana? Mampu sehat. Betul, bisa melaksanakan haji menuju Mekah. Betul. Terus mampu secara memiliki biaya untuk perjalanan ke Mekah. Betul. Nah, haji dilakukan di tanah suci Mekah. Pada pelaksanaannya melibatkan rangkaian ritual. Ada berbagai macam rangkaiannya. Sekarang kalian tadi lihat Ka'bah, kepengen ke sana tidak? Coba angkat tangan yang kepengen ke Ka'bah. Oke, ada yang tidak kepengen? Oh, alhamdulillah, semoga kita semua bisa mewujudkan pergi ke Baitullah, melaksanakan haji. Betul. Di sana kita akan melakukan serangkaian ibadah haji. Apa saja itu? Ada yang pertama, ihram. Nah, ihram itu dimulai dari niat. Yang kedua, memakai pakaian ihram. Ya, ketika ihram kita itu yang pertama niat. Kedua, memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagaimana? Seperti itu. Laki-laki hanya dengan helaian kain. Nah, 2 helai kain putih bagi pria dan pakaian sederhana bagi wanita. Larangan-larangan ihram itu tidak boleh memotong rambut. Ketika ihram kita tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku. Oke, tahap 2, wukuf di Arafah. Puncaknya dari haji yang dilakukan yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Biasanya kita menyebutnya dengan apa? Lebaran haji atau lebaran kurban. Betul. Oke. Sekarang kita ke tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi ibadah haji dan kurban yang pertama, setelah mengamati video dan berdiskusi kelompok, siswa mampu menganalisis rukun haji dan syarat kurban dengan benar dan lengkap. Terus dalam kegiatan proyek, siswa dapat merancang poster. Berarti nanti kita akan membuat poster apa? Poster
edukatif tentang pentingnya kurban dan makna ibadah haji. Nah, setelah itu nanti melalui presentasi kelompok, siswa peserta didik mampu mengevaluasi manfaat ibadah haji dan kurban dalam kehidupan sosial. Oke, setelah ini kita masuki pelajaran ya. Oke, sekarang Bu Suci ingin kalian membuka LKS. Diambil LKS-nya, dibuka kemarin sampai halaman berapa? Yuk diambil LKS-nya. Kemarin sampai halaman berapa Mbak Jihan? Oke, sampai halaman 39. Dibuka LKS-nya halaman 39. Materinya apa? Ibadah haji dan kurban. Setelah kalian melihat video itu, Bu Suci akan membagikan kertas. Kalian berkelompok sesuai tempat duduk. Satu kelompok membuat satu poster, membuat satu project. Nah, Bu Suci bagikan satu-satu ya. Guntingnya dikeluarkan. Ini digunting. Ini digunting ya, Mas. Oke, ini digunting ya. Oke, sekarang dikerjakan. Sesuai bagian. Terserah Kak yang mana, salah satu saja. Ya, boleh. Ditempelkan di tengah-tengah. Ya, menurut kalian tengah-tengahnya sini, oke. Tempel ya. Sudah selesai? Sekarang tempelkan gambar Ka'bah, salah satu gambar Ka'bah di tengah-tengah. Terserah pilih yang mana. Boleh. Mau yang mana? Ini atau ini ditempelkan di tengah-tengah. Nanti minta itu lem. Kelompoknya Mbak Putri sudah. Sekarang tempelkan salah satu gambar Ka'bah di tengah-tengah. Terserah Ka'bah yang ini atau ini. Ya. Iya. Ditempel di tengah-tengah ya Mbak Putri. Ayo semua anggota bekerja. Nah, coba pinjam Mbak Caca. Ini. Nah, ini nanti ditempelin di bawah-bawahnya ya. Sampai sana. Bawah kan bawahnya ini. Ya. Ini kecil-kecil gitu ya. Yang rapi. Punya Mbak Putri sudah? Oke, bawahnya mana? Ini toh? Sana.
Nah, ini nanti ditempelin di bawah-bawah. Ya, paham? Oke, ditempelin di bagian bawah. Terserah urutannya gimana. Ya, gimana? Iya, betul. Enggak muat. Iya boleh, tapi jangan ke atas banget ya. Apa gimana? Oh ya udah nggak apa-apa, kayak gini aja nggak apa-apa. Bagus. Good. Oke, sudah selesai semua? Sekarang, oke. Sudah selesai? Oke. Sekarang selanjutnya berarti apa? Mempresentasikan per kelompok. Yang kelompok lain mendengarkan. Oke. Sebelumnya kelompok 3 belum selesai. Masih kurang banyak nggak, Mas? Mempresentasikan hasil dari proyeknya. Yo, sini kelompok 4. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Ya, dibaca bergilir ya bacanya. Syarat kurban, syarat hewan kurban, hikmah kurban, syarat kurban, syarat kurban. A. Beragam Islam, beragama Islam dan berakal sehat. B. Memasuki usia balik dan mampu dalam materi. Oke, Mbak Lisa. 2. Syarat hewan kurban. 1. Kambing atau domba umur 1 tahun atau lebih atau sudah berganti gigi seri yang disebut jaan. 2. Kambing umur 2 tahun atau lebih yang disebut mas. Disebut daan. Jaan. 3. Sapi atau kerbau umur 2 tahun lebih. 4. Unta umur 5 tahun lebih yang disebut ihil. Oke, selanjutnya Mas Ashraf. Hikmah berkurban, mengenang kepatuhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. B. Mengajarkan ketaatan dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah. C. Menguatkan hubungan ukhuwah Islamiyah. D. Menghilangkan sifat rakus dan tamak dalam diri seseorang. Oke, sudah ya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Tidak. Oke, bisa dilepas, Mbak. Oke, terima kasih ya. Oke, bisa duduk kembali. Oke, berarti semua kelompok sudah ya? Sudah selesai ya? Baik. Pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kalian sudah mempelajari tentang apa saja tadi? Pengertian? Haji. Terus? Syarat wajib haji. Terus sudah belajar apa lagi? Rukun haji. Terus?
wajib haji, apalagi? Hikmah ibadah haji, pengertian ibadah kurban, apalagi? Hukum pelaksanaan kurban. Terus syarat kurban, terus syarat hewan kurban, lalu hikmah kurban. Oke. Sebelum kita mengakhiri pada pertemuan kali ini, Bu Suci akan merefleksi dulu apa yang kalian tangkap pada pertemuan kali ini. Ayo, Bu Suci mau tanya. Di sini adakah yang tahu tadi syarat wajib haji apa saja? Angkat tangan. Syarat wajib haji. Mbak Vela. Islam, balik, berakal, merdeka, istita'ah. Oke. Sekarang Bu Suci mau tanya, hikmah haji apa sih? Hikmah haji. Ayo. Hikmah haji, ada yang tahu? Mbak Nafisa? Memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memperkuat iman dan takwa. Lanjut, Mbak Nafisa. Menstabilkan fisik dan mental. Menstabilkan fisik dan mental. Terus? C. Menumbuhkan semangat berkorban baik harta, jiwa, tenaga maupun waktu. Iya, menumbuhkan semangat berkorban. Lanjut? D. Mengetahui tempat-tempat bersejarah. Oke, mengetahui tempat-tempat bersejarah. Selanjutnya Bu Suci mau tahu yang di sini siapa yang tahu kurban? Kurban itu apa? Dekat, berarti seseorang yang melaksanakan kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Kurban itu artinya dekat. Oke. Oke, paham sampai sini? Pahim tum? Oke. Mungkin hanya itu pertemuan pada kali ini, yaitu pengertian haji dan kurban. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya sikap siap. Siap. Sikap siap. Siap. Untuk menutup pertemuan pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Kita berucap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi hormat. Selamat siang. Selamat siang. Oke, sekarang kalian boleh berkemas-kemas lalu pulang. Hati-hati di jalan.